Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anak-anak, pelajaran apapun itu, kita harus ingat, ini bukan endingnya gitu. Oke, sekarang dia nggak bisa, besok mungkin bisa. Kan kalau bilangnya mainan, bermain, games, itu kan seru. Maksudnya citranya udah berbeda dibandingkan ayo belajar. Beda kan? Baru dengan kata belajar aja, aduh nggak jadi. Ayo kerjain PR, itu kan beda kan? Tapi kalau misalnya di jalan, 5 tambah 2, ayo lomba kalian berdua, ayo 5 tambah 2, 7. Wah, lihat, oh iya 7. Lagi lebih cepat ya. Orang tuh langsung bilang, emang dia lemah matematika. Stop, Pak, nggak boleh ngomong begitu. Karena waktu kita ngomong seperti itu, maka anak akan bilang, emang saya lemah, I'm not good at it, ya kan? Saya wajar dong, orang mama saya sudah mengakui kok gitu. Jadi nggak ada cerita. Sebetulnya semua bisa matematika. Jadi tidak ada yang lemah. Yang ada adalah kurang latihan dan kurang mendapat kesempatan untuk belajar dan berlatih. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas mengenai melatih anak untuk menyukai mata pelajaran matematika. Wah, kalau kita mendengar pelajaran matematika, mungkin bagi sebagian orang ataupun sebagian anak-anak mendengarnya saja ini udah satu hal yang bisa dikatakan menakutkan atau horor. Tapi bagaimana kita bisa melatih anak-anak kita untuk menyukai matematika, karena kita sadar matematika ini merupakan satu aspek yang dimanapun pasti akan kita jumpai. Lalu apa ya peran kita sebagai orang tua dan bagaimana cara mengajarnya? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Ngomongin matematika nih Bu Helena. Salam matematika. Salam matematika. Ini langsung loh ngajarin, biasanya kan melatih anak untuk menyukai pelajaran secara umum. Ini langsung topiknya matematika. Kayak tadi saya udah bilang. Eva kayaknya mukanya langsung agak cemas gitu. Iya, karena kalau dulu, saya ingat soalnya kalau dulu masuk, misalnya udah lihat jam mata pelajaran apa sekarang nih? Matematika. Responnya tuh rata-rata 90% di kelas pasti langsung, ya. Kalau guru masuk gimana? Guru masuk dengan, bilang, nah ditambah, aduh, hampir pokoknya dari saya SD, SMP sampai SMA, pasti title guru matematika ini dikenal dengan yang galak atau ya killer seperti itu. Ini kayak, dan rata-rata hampir setiap sekolah juga nih kalau ngobrol sama anak-anak. Nah, tapi kan sebenarnya kita sadar matematika ini kan pelajaran penting yang sangat penting. Benar, sangat penting buat kehidupan karena matematika itu sebetulnya kan adalah bahasa ya. Betul. Bahasa, sama kayak kita berbahasa Indonesia kan harus belajar bagaimana menggunakan struktur kata yang benar supaya nanti pada saat membuat kalimatnya nggak salah gitu kan. Dan mengerti sama orang. Nah ini juga matematika. Iya. Saya mikir kita ke warung aja juga butuh matematika. Benar banget. Dan sampai dia kuliah, anak-anak ini dalam kehidupan sehari-harinya akan ketemu matematika bahkan sampai dia tua gitu. Ya, saking orang tua yang tahu banget matematika itu penting. Betul. Saya pernah dengar ada kasus di salah satu kota di Indonesia, dalam dia mengajari anaknya ini matematika, mirisnya adalah karena ibunya ini gak kuat emosi mengajari anaknya berulang kali. Kuat ya, karena capek ya. Mungkin kali, karena mungkin ditulisnya sampai emosi, akhirnya anaknya tewas. Aduh. Karena ibunya emosi mengajar anaknya matematika. Ada juga yang dihajar dengan menggunakan alat yang harusnya buat saluran air ya. Iya, betul. Aduh, sedih banget. Dan itu kalau yang sudah meninggal oke lah, mau bilang apa lagi, ya kan? Tapi kalau yang anak yang dihajar dengan benda yang
sangat seharusnya menyakitkan ya, bukan seharusnya gitu. Apalagi sampai diluka-luka misalnya, apalagi dipermalukan depan orang banyak, udah selesai. Anak ini akan menjadi anak yang punya kesan buruk pada matematika. Padahal niat awalnya saya yakin Iya. orang tuanya tuh mau mengajarkan supaya anak itu bisa berhasil lah di Kan pelajaran. sampai dia capek itu berarti kan dia punya apa ya, punya komitmen untuk, maksudnya punya usaha lah Iya. untuk mengajar anaknya supaya gimana ya, supaya anak saya itu bisa gitu kan. Artinya kan itu bentuk kasih sayang ya. Tapi sayangnya, nah ini dia nih, perlu juga diketahui oleh para orang tua bahwa pada saat kita mengajar anak-anak pelajaran apapun itu, kita harus ingat ini bukan endingnya gitu. Oke, sekarang dia nggak bisa, besok mungkin bisa, tapi besok ulangan. Terus kenapa? Nanti nilai jelek. Ya lah, itu kalau nilai jelek kenapa emang? Iya kan? Kalau nilai jelek kan bisa ada perbaikan, ya kan? Kita bisa cari strategi baru. Gimana cara itu menolong dia? Jangan lupa loh, anak-anak yang nilainya buruk pada saat dia di SD, tapi kalau orang tuanya tetap mendampingi dengan penuh kasih sayang, berubah kok. Iya, Berubah. betul. Ya, saya adalah salah satu korbannya. Dan juga menjadi guru matematika ya. Iya, saya benci matematika. Benci banget sama matematika karena apa? Karena memang itu tadi killer ya. Iya. Killer, dan ini sayangnya nih guru ini juga pilih kasih sih. Jadi kalau saya angkat tangan nggak akan pernah dijawab tuh, karena nggak pernah les sama dia gitu. Siapa yang berani? Galak banget gitu kan. Tapi setelah saya akhirnya ketemu sama guru matematika yang mau ditanya, nah itu dia. Cukup mau ditanya kok. Mau ditanya dan mau menjawab. Udah. Perlahan-lahan saya akhirnya jadi loh kok bisa ya, jadi step by step akhirnya sampai pada titik I love math. Saya suka matematika. Nah, ini juga yang mau kita bahas, Ibu Helena. Karena mungkin ada para orang tua atau pengajar yang di rumah saat ini sedang menyaksikan, aduh pusing nih, gimana caranya anak saya bisa suka sama matematika. Nih, paling bagus kalau anaknya masih di usia-usia prasekolah ya. Dari situ udah mulai kenalin tuh. Jadi matematika kan ada di mana-mana ya, ada di Beker kayak gini, ya kan? Betul. Nak, coba lihat nak, ada angka-angka loh di sini. Tunjukin seperti itu ya, ini 1, 2. Jadi kalau mama bilang jam 1, berarti yang pendek nunjuk ke angka 1, lalu yang panjang nunjuk ke 12. Sekarang kalau jam 2, yang pendek cukup mana nak? Ke angka 2. Nah, gitu kan. Nah, itu aja udah matematika, ya kan? Jadi kalau bisa yang deket-deket kita deh. Yang deket-deket kita, entah itu di taman, entah itu di mobil, entah di mana aja. Jadi saya suka ngomong sama anak saya itu kalau pas lagi setir mobil ya, could you please to count? Coba jumlahin tuh nomor polisinya. Misalnya B2378, jumlahin semua. Yeay, gitu kan. Jadi sambil jalan tuh matematika tetap aja jadi satu hal yang bisa dijadi mainan gitu. Kan kalau bilangnya mainan, bermain games itu kan seru. Maksudnya citranya udah berbeda dibandingkan ayo belajar. Beda kan? Baru dengan kata belajar aja, aduh nggak jadi deh. Ayo kerjain PR, itu kan beda kan? Tapi kalau misalnya di jalan 5 tambah 2, ayo lomba kalian berdua, ayo 5 tambah 2, 7. Wah, Alia, oh iya 7 ya. Lagi lebih cepat ya. 7 tambah 1. Wah, gitu-gitu kan. Nanti kalau udah bisa 0 sampai 10 penjumlahannya, naikin lagi kesulitannya, ya kan? 5 tambah 8 gitu. Terus lama-lama entah ke perkalian, lama-lama ke itu. Jadi step by step sehingga anak-anak tuh ngerasa dia bisa kok. Asalkan saya dikasih waktu yang cukup gitu. Karena pada dasarnya dari sebuah penelitian psikologi tentang tentang kemampuan anak untuk matematika, pada dasarnya semua anak harusnya bisa kok matematika. Hanya saja ada yang butuh panjang, ada yang butuh sedang, ada yang butuh cepat sekali. Ya kan, jadi tidak berarti bahwa kalau ada orang bilang saya nggak bagus di matematika, oh berarti dia nggak bisa sama sekali. Enggak, semua bisa dipelajari, termasuk matematika. Nah, dan ini yang mau kita pelajari sama-sama. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebagai orang tua yang membuat anak-anak kita jadi kurang suka dengan pelajaran matematika. Nah, Ibu Helena, kita masih akan membahasnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas melatih anak untuk mencintai atau menyukai mata pelajaran matematika. Nah, kalau begitu Ibu Helena, kita langsung aja nih. Gimana caranya supaya kita
bisa melatih lah anak-anak kita Mhm. dari yang masih kecil Mhm. atau bahkan yang sudah sekolah Nah, untuk menyukai pelajaran matematika ini. iya, matematika itu kan berbagai macam area ya. Ada Betul. apa tuh namanya? Ada aritmatika, Iya. ada aljabar, kemudian ada juga geometri dan seterusnya dan Hmm. seterusnya. Nah, kalau buat anak-anak yang masih kecil, itu biasakan apa tuh namanya? Menghitung, membilang. Ya, membilang, menyebutkan gitu ya. Misalnya, nih kan ada di rumah kita kan ada banyak benda dong ya. Betul. Ada mainan dia nih buaya-buayaan kayak begini. Misalnya kita bisa tanya, "Nak, kita hitung yuk. Ini giginya ada berapa sih buaya ini?" Waduh, ini kalau giginya ompong bahaya nih, nggak bisa makan dia. Coba hitung yuk, tuh 2, 3. Nah gitu kan. Terus kan seneng tuh. Udah gitu. Walaupun mungkin dia salah-salah gitu kan. Ah yang ini belum kamu hitung loh. Oh iya 12 Mam. Oh jadi ada 12 ya. Oke. Terus besok-besok tuh kita bisa nanya lagi. Tahu nggak sih ini buaya ini ternyata dia sakit gigi. Akhirnya ompong 2. 1, 2 ompong tinggal berapa sekarang nak? 12 dikurang 2 tinggal berapa sekarang itu? Tuh 10 Mami. Oh, wow, berarti kalau 12 dikurang 2, 12 gigi dikurang 2 gigi yang gigi yang copot, berarti tinggal 10 ya nak. Itu kan jadi satu hal yang nggak harus di kertas, Iya, betul. hitung-hitungan angka gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang prasekolah, anak-anak 6 tahun ke bawah tuh ini aja baik membilang. Atau mungkin kita bisa pakai ini nih, kan di rumah kan ada kan banyak benda lah. Benar. Mungkin sendok gitu Iya, ya, atau iya. garpu gitu. Wah, ada apa ini? Wah, ini namanya obeng ya. Ini bolpen. Lalu apa lagi? Coba ada berapa bolpennya semua? 1, 2, 3. Ada berapa obengnya? 1. Berarti ada berapa benda semuanya? 1, 2, 3, 4. Yeay! Gitu. Biasakan selalu memberikan apresiasi. Jadi apresiasi bilang, wow, usaha yang bagus gitu Iya. kan. Wow, ini apa namanya suara kamu lantang banget ya untuk menyebut angka. Wah, angka yang bagus nak. Semangat kamu keren loh gitu. Jadi jangan bilang pintar. Maksudnya sih bagus sih bilang pintar supaya dia semangat ya. Tapi kadang-kadang nanti dia mau belajar kalau ada yang bilang pintar gitu. Jadi kalau pas belajar mandiri, males jadinya. Ya kan, jadi biasakan kita bilang, wah semangat kamu bagus, usaha kamu bagus, good try gitu kan, good effort, I like your spirit misalnya kayak gitu, keep up your spirit ya nak. Nah jadi membuat sebuah kesempatan yang ada di rumah sehari-hari itu jadi suasana matematika yang nggak dia sadari. Dan ini yang membuat anak-anak dari kecil akhirnya mencintai matematika. Iya, betul. Misalnya pembagian ya kertas, kita ambil gunting ya kan. Ini satu kertas kan, terus kita gunting. Kita ambil guntingnya nih seperti ini kan. Nih kertas lalu kita gunting. Terus jadi berapa ya? Wah, 1 dipotong jadi 2. Hasilnya jadi berapa? 1/2, setengah nak. Gitu. Sekarang potong 3 ah. 1, 2, 3. Jadi 1/3. Wah, kamu sudah mengerti pembagian sekarang kan gitu ya. Terus mungkin juga anak yang gedean. Ini kalau yang udah sekolah berarti ya, yang Ibu udah Helena ya. mungkin udah kelas 3 SD barangkali ya. Oke kan mereka udah belajar ratusan Iya, gitu ya. betul. Sekarang sih anak kelas 1 juga udah belajar ratusan sih. Kalau pakai metode yang bagus bisa juga. Nah, mungkin pada saat hari Sabat ya, Ya. pada hari ibadah Atau gitu ya. jam-jam mereka lagi ibadah di rumah. Matematika bisa kita keluarin juga. Kita bisa bilang bahwa kamu tahu nggak sih di zaman dulu tuh itu tentara Israel tuh berperang tuh Iya. pakai hitung-hitungan loh nak. Dia nggak mau asal perang aja dia harus siapkan berapa tombak yang dibawa, berapa ini apa tuh apa sih tamengnya Senjatanya. yang harus dibawa. Karena kalau 1 orang 1 tameng, berarti kalau 10 orang berapa tameng nak? 10, yeay, gitu kan. 1 orang 2 sepatu. Kalau 2 orang berapa sepatu? 1, 2, 3, 4, yeay, perkalian udah. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini mungkin tentang bilangan ratusan, ribuan. Kita bisa bilang, oke kamu pegang Alkitab ya. Coba kita buka yuk. Apa tuh kitab apa yang punya yang ada di halaman 715 misalnya. Pengkhotbah, ini cari 715. Nah, gitu. Kitab apa yang terdapat di halaman 1029. Nah, gitu kan. Apalagi kalau ada saingannya. Seru loh, Fa.
Jadi Seru jadi banget. yang bisa didapatkan di sini adalah membuat pelajaran matematika ini seperti Menjadi sebuah keseharian, betul, dan juga permainan ya, sebuah permainan yang menyenangkan. Hmm. Bahkan guru-guru sekolah sahabat juga bisa memperkenalkan matematika dengan cara seperti itu, ya kan? Ya. Nah, berarti ini hal-hal sederhana yang mungkin sering kita abaikan ya, dan ini bisa dipraktekkan. Nah, lanjut berikutnya apa, Ibu Helena? Bahkan ada seorang, iya Pak, jadi ini contoh juga ya, jadi ada seorang pakar matematika, udah doktor loh. Nah, kenapa dia jadi dokter matematika? Karena dari kecil dia diperkenalkan matematika dengan begitu indahnya oleh papanya. Jadi katanya nih, menurut dia, papanya tuh kalau pulang dari mana gitu, pas ketemu halo terus gitu, oke 7 kali 2 berapa? 14. Masa sih coba gitu. Oh iya gue. Mungkin mamanya sama anaknya lomba nih. Iya. Mamanya pura-pura kalah misalnya kayak gitu kan. Jadi kan 8 kali 3 kan butuh effort dan Betul. 8 kali 3 kan gitu kan. Terus mamanya pura-pura gini. Nah dia langsung 24. Mamanya bilang 25, no 24 kan. Jadi kayak seru-seruan gitu. Benar. Jadi enjoy. Suasananya menyenangkan dan penuh dengan games-games seperti itu akan membuat anak-anak terpancing untuk mencoba lagi menggunakan komputer otaknya untuk mengolah soal matematika. Nah, ini saya mau tanya nih Bu Helena, kalau tadi kan untuk anak yang belum sekolah atau yang lebih kecil, baru yang udah lebih besar. Kalau untuk anak yang remaja, gimana caranya? Karena mungkin menjadi pelajaran atau udah mulai bingung kan orang tua, kadang harus dipantau, tapi enggak juga, gimana caranya? Kalau untuk anak remaja sih, kalau yang saya lakukan adalah saya cek dulu, dia lemahnya di mana. Karena gini, mestinya sih kalau di sekolah itu ada konselor atau psikolognya, mestinya ada tuh alat untuk mengecek dia itu sebetulnya ada fiksasi di mana. Artinya dia berhenti belajarnya di mana dulu, gitu kan? Saya pernah ngecek anak yang fobia matematika, karena kan anak yang bermasalah dengan matematika ini ada yang namanya diskalkulia, ya kan? Nah itu memang dia ketemu soal hitungan tuh langsung kayak sering salah-salah gitu kan. Nah itu gangguan bisa diatasi. Nah fobia matematika lebih parah lagi, ya kan? Jadi lihat angka aja langsung gitu kan. Dan saya bersyukurnya ketemu dengan orang-orang ini gitu kan, yang fobia matematika, yang mau bunuh diri gara-gara dia frustasi, selalu disuruh keluar setiap pelajaran matematika. Saya ketemu nih anak seperti ini, dan akhirnya ketika pindah ke sekolah tempat saya mengajar, kita kasih treatment dan akhirnya malah jago anaknya gitu. Nah, jadi yang saya mau sampaikan adalah untuk anak-anak yang remaja ini cari tahu dulu dia lemahnya di mana. Ini beberapa bulan yang lalu saya menangani anak yang masalah juga dengan matematika diskalkulia ini di SMP kan. Bayangkan kita belajar fisika. Kita belajar fisika, kebetulan saya menggantikan guru yang sedang keluar gitu, jadi saya gantikan. Saya bilang, loh, anak ini paham loh. Anak ini paham dengan hitung-hitungan konsep yang sedang saya ajarkan gitu kan. Waktu itu saya sedang mengajarkan tentang pesawat sederhana ya kan. Nah, jadi waktu saya kasih rumusnya gitu, dia bisa jelaskan. Tapi begitu saya kasih soal, hancur semuanya. Terus, what's going on with this? Apa ya yang jadi masalah? Tadi kamu bisa, rumusnya dia hafal. Waktu saya cek gitu ya, kamu tahu nggak kalau kapan kita pakai rumus A, kapan kita pakai rumus B? Tahu dia. Jadi kan nggak ada masalah kan? Waktu saya lihat soal hasil tesnya, dia bisa menempatkan rumus dengan benar pada kasus yang benar. Tapi pada saat eksekusi angka hancur. Nah, terus, ini yang menjadi kita akan bahas nih. Lalu apa yang akan Ibu Helena lakukan ya, dan apa yang hasilnya terjadi? Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana kita mengajar atau melatih anak untuk menyukai pelajaran matematika. Lanjut Ibu Helena, akhirnya bagaimana tuh? Anak yang tadinya dia paham nih. Remaja loh. Udah remaja ya? Remaja udah SMP ya. Udah SMP harusnya yang namanya penjumlahan itu udah nggak masalah lagi dong. Betul. Penjumlahan itu sudah harus tamat di kelas lower class atau di kelas rendah tuh 1, 2, 3 tuh sudah bisa. Jadi bahkan di tempat saya mengajar untuk yang kelas preschool itu sudah ribuan, 1,235 plus, udah bisa. Ya tapi ini SMP
kelas 8. Belum. 15 tambah 8 pusing dia. Waduh. Masih mikir gitu. 7 dikali 7 masih mikir. Apalagi 7 dikali 15, 125 dikali 4. Waduh. Makin Ya kan? lama dia mikirnya. Iya, jadi saya curiga bahwa ini anak saya waktu menggantikan guru yang mengajar itu, saya dapat informasi dari guru-guru sebelumnya bahwa, aduh anak ini kayaknya nggak bisa ini deh, nggak bisa mikir, dia kayaknya lemah deh di matematika. Saya bilang stop talking about that. Karena apa? Nggak ada orang yang lemah pada matematika. Yang ada adalah dia nggak mendapat kesempatan belajar dengan cara yang tepat, ya. gitu kan. Cara yang tepat artinya yang membuat dia merasa bisa, ya kan. Kayak kita lah, kalau kita mau naik ke lantai 7, ya kan, terus disuruh lompat satu kaki tuh langsung lompat ke lantai 3 gimana? Ya kan, berat dong. Iya. Mungkin bisa gitu, tapi berat kan. Tapi kalau misalnya satu langkah kan nyampe juga ke lantai 7. Nah, seperti itulah sebenarnya pengajar matematika. Jadi yang saya lakukan pada anak ini, saya deteksi. Saya kasih soal-soal, ini soal kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 1, di mana dia fiksasi? Di mana masalahnya dulu? Ketemu. Rupanya dia fiksasinya di sekitar kelas berapa ya? Yang penjumlahan itu kelas 3 kayaknya. Jadi saya bilang sama orang tuanya, saya rekomendasikan anak ini naik kelas, tapi dengan syarat dia harus les. Khusus untuk matematika dasar, operasi itu tambah kurang kali bagi. Wow, pasti orang tuanya juga bingung ya, lah masa nggak bisa? Iya, orang tua langsung bilang, memang dia lemah matematika. Stop, Pak, nggak boleh ngomong begitu. Karena waktu kita ngomong seperti itu, maka anak akan bilang, emang saya lemah, I'm not good at it, ya kan? Saya wajar dong, orang mama saya sudah mengakui kok gitu. Jadi nggak ada cerita. Sebetulnya semua bisa matematika, jadi tidak ada yang lemah. Yang ada adalah kurang latihan dan kurang mendapat kesempatan untuk belajar dan berlatih. Nah, jadi akhirnya anak itu, saya bilang sama guru pembimbingnya, Ibu harus bikin ini ya, penjumlahan dari yang sederhana, 3 tambah 5. Hah? Masa SMP? Iya, itu dulu, step by step-nya. Sampai akhirnya anak ini jadi happy sekarang ketemu angka, ya kan? Ketika saya lihat nilainya 8,95, berarti anak ini bisa. Iya kan? Jadi masalahnya adalah ternyata operasi hitung dia yang nggak kuat. Karena apa? Karena saya telusuri waktu SD itu dia baru pindah dari kota lain, sementara dia bisa menggunakan bahasa Inggris, gurunya nggak ngerti. Jadi setiap kali tanyain, jawabnya bahasa Inggris, gurunya enak lama-lama, udah bodo amat deh gitu-gitu. Seperti itu kan sayang ya, sayang banget. Tapi untungnya bisa terselesaikan dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Nah, kalau begitu Ibu Helena, ini langsung aja nih, apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak menyukai, selain tips-tips tadi yang sebelumnya ya? Yang pertama adalah sadarilah bahwa yang namanya matematika itu bukan hal yang susah. Tidak ada yang rumit. Yang ada adalah menantang, ya kan, challenge gitu. Jadi jangan pernah bilang bahwa matematika itu, aduh, bikin sakit kepala, jangan. Ya kalau sakit kepala, ya istirahat dulu lah kalau gitu kan, gitu kan. Tapi yang pasti kemungkinan karena kita belum belajar step sebelumnya jadi sakit kepala gitu kan. Belajarlah step by step dan ingat bahwa jangan pernah sampaikan pengalaman buruk kita di masa lalu pada anak-anak. Maksudnya gimana nih? Ya, misalnya gini, mama juga jelek kok dulu. Matematika menyebalkan. Tuh gurunya tuh selalu, bikin jengkel. Nah, kalau udah dikasih nilai-nilai seperti itu pada anak, maka dia akan terpropaganda dong. Oh iya ya, matematika nggak enak ya, Mak? Nggak enak emang. Mama nggak mati kok, nggak bisa matematika. Loh, kok gimana sih? Ini bukan soal mati dan hidup ya kan? Ini soal masa depan dia, bahwa dia itu punya hak untuk menjadi apa saja. Jangan dihalangi dengan cara membuat dia nggak suka matematika. Jangan-jangan Tuhan sedang menyiapkan dia jadi insinyur loh. Jadi apa ya? Jadi astronot barangkali atau jadi akuntan, ya kan? Itu kan perlu hitungan semua. Tapi gara-gara kita selalu propagandain, udahlah nggak apa-apa, nilai kamu jelek nggak masalah gitu. Akhirnya anak itu atau jangan juga mengatakan bahwa kalau kamu nggak bisa matematika mama hajar. Nah itu kan jadi yang satu terlalu menganggap bahwa itu udahlah ngepremeh dan menakut-nakuti dengan betul. itu susah ya kan. Yang ketiga adalah mengancam seperti itu. Jadi kalau kita sebagai orang tua waktu mengajar anak kita, nih kayaknya emosi mulai naik nih, karena nggak ngerti-ngerti nih anaknya, ampun ya. Udah pakai begini nggak ngerti-ngerti juga. Stop dulu deh kalau gitu.
stop dulu. Ingat, kita jangan kasih image yang menyeramkan, horor pada anak-anak pada saat belajar matematika. Ya, kasih image yang indah. Kalau bisa tuh anak-anak belajarnya di tempat yang mana ya? Biar dia milih deh. Mungkin belajarnya di halaman belakang, atau mungkin dia suka di teras, atau mungkin di apa tuh namanya di ada itu kan sekarang ada co-working space misalnya kayak gitu kan, itu nyaman biasanya kan. Boleh di mana itu serah dia pilih. Tapi kalau kita sendiri sebagai mama, papa udah mulai greget, tangannya udah mulai gini nih, nggak ngerti-ngerti, udah mendingan stop dulu, minum dulu. Oke. Setelah itu kita ngobrol aja yang lain. Apa tuh yang membuat dia bisa lebih nyaman. Kamu mau ke belakang atau gimana? Kamu capek, nak? Iya, Ma, capek loh, Ma. Dari tadi soalnya main bola di sekolah jadi pengen tidur. Oh, mau tidur? Ya sudah, tidur. Jam berapa kita belajar lagi, nak? Kerjain PR kamu loh. Karena ini kan tugas kamu, tanggung jawab. Nanti ya, Ma, ya. 1 jam lagi boleh nggak, Ma? Ya udah, kita ambil jalan tengahnya sehingga dia bisa tenang dulu. Kita juga bisa punya waktu jeda gitu ya. Jadi jangan dipaksain terus. Kalau enggak nanti yang ada ini emosi meluap-luap, akhirnya lupa ingatan deh, gelap mata, tiba-tiba gitu kan, gong ya. Akhirnya emosinya terlampiaskan dengan cara yang benar dan image buruk dari pelajaran ke seluruh. Dan kita juga harus akui kalau memang kita sendiri juga mungkin belum menemukan nih, mana gimana ya, terus kita panas nih, cari sendiri gitu kan. Ya udah kalau coba kita sama-sama yuk, nah gitu. Kalau emang benar-benar kita nggak bisa, ya sampaikan saja bahwa ya sudah, yang nomor ini harus dikerjakan dulu. Besok kamu tanya sama Pak Guru ya, atau Bu Guru gitu. Jadi bukanlah satu hal yang hina kalau kita mengakui bahwa kita belum bisa juga membantu dia untuk nomor sekian misalnya PR-nya kan gitu kan. Yang pasti jangan pernah mengerjakan PR itu oleh orang tua. Biarkan anak itu mengerjakan. Kalau nggak bisa, lingkari saja. Jujur pada gurunya bahwa anak saya perlu bantuan, Pak, yang nomor sekian gitu. Wah, ini satu tips yang luar biasa karena langsung bisa kita praktekkan bagaimana kita mengajar anak-anak untuk mencintai matematika. Terima kasih banyak Ibu Helena, dan juga terima kasih banyak pada pemirsa Love Your Child telah menyaksikan episode kali ini. Tetap cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.